Baiklah, salam adik-adik sekalian. Kali ini Kakak akan menjelaskan tentang cara pengerjaan soal tolak uas yang diberikan oleh ibu sebelumnya. Soal ini Kakak dapatkan dari soal SHP yang adik-adik sekalian kerjakan sebelumnya. Oke. Langsung aja Kakak mulai ya. Pertama-tama kita pilih materi enrichment. Kemudian kita lihat soalnya, buatlah purchase order yang diperlukan dengan ketentuan berikut nih. Sesuai namanya kita buatlah purchase order, berarti kita create purchase order. Oke. Terus pertama-tama kita cari dulu suppliernya dengan nama vendornya ada Rapid Nuts and Fruits. Oke. Kita cari satu yang dapat sini. Terus enter aja. Oke. Kita langsung diantarkan ke purchase organization, purchase group sama company code. Kita tulis di sesuai soal ya. Ini sebenarnya secara default itu pasti ya kosong sih. Soalnya kita mainnya tuh berputar di barang-barang uh, sepeda, global bank misalnya. Global bank gitu. Terus kita ke namanya item overview, yang mana kita di sini kita isi material-material yang ingin kita beli. Ini road helmet, bukan yang ini. Kita cari aja dulu material satu. Oke. Kita langsung aja cari road helmet. Oke. Terus bagiannya juga sama dari satu, terus kita tinggal cari aja namanya socket. Terus kita cari lagi di sini yang berikut satu, terus namanya itu adalah share simulation. Oke. Terus kita bisa langsung lihat dari sini. Oke, langsung diisi semua. Sini PO quantity. PO quantity-nya ada 7 untuk barang pertama, terus 9, terus 7 lagi. Oke. Terus delivery date-nya kita isi juga karena kakak pakai tanggal 15 ya, jadi kita pakai 1 bulan dari sekarang di tanggal 15. Oke, juga sama di tanggal 15, juga sama di tanggal 15. Oke, terus net price-nya. Nah, net price di sini kakak terisi secara sistem. Kalau adik-adik sekalian tidak terisi secara sistem, adik-adik sekalian bisa ganti ya, bisa diganti di sini. Ini juga perlu dicek ya ini. Kadang-kadang sistem sama di soal tuh berbeda referensinya, jadi harus dicek secara teliti. Oke. Nah, setelah kita isi, kita bisa enter aja di sini. Perlu isi plan, berarti kita isi plannya apa ini? Kayak nama ID, kemudian ada adalah, oke, kemudian alas lagi. Kita bisa langsung enter aja di sini. Oke. Terus kita cek condition-nya. Nah, ini jawaban untuk soal 1B, yang mana total harga untuk produk pertama adalah 108. Nah, di sini kan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah item overview, dan yang ketiga adalah item detail. Header sendiri digunakan untuk keseluruhan dari dua ini, dari item overview dan item detail. Jadi ada semua di header. Item overview menandakan barang-barang yang kita beli. Kemudian item detail ini adalah detail dari item overview, detail dari per satu barang dari item overview. Oke, total harga untuk produk kedua, nah kita bisa langsung lihat di sini. Produk kedua itu harganya adalah 0,9 dan yang ketiga, produk ketiga harganya adalah 1.950. Oke. Terus untuk soal nomor 1A, nomor vendor itu bisa langsung saja kita ambil di sini 10821. Oke. Terus total untuk seluruh pembelian produk di atas adalah, nah, jadi kita cari di bagian condition. Nah, ini total harga seluruh produknya, yaitu adalah 1.708,99. Oke.
Untuk nomor purchase order-nya sendiri kita dapatkan saat save. Kita save terlebih dahulu. Nah, ini adalah nomor purchase order-nya. Kita bisa langsung saja di sini. Nah, berikan screenshot display purchase order. Sesuai namanya display purchase order. Kita buka display purchase order. Nah, ini ini selalu keisi ya. Ini saat kita sudah men-save, jadi ini akan terisi sendiri datanya dan kita bisa langsung saja screenshot aja. Oke. Bagian apa yang perlu di screenshot? Kita bisa screenshot bagian satu, bagian ini dua, bagian ini tiga. Oke, usahakan screenshotnya full ya. Oke, terus di bagian header-nya kita bisa screenshot juga bagian ini. Jadi ada 4 screenshot. Oke. Terus bagian ini yang kedua. Soalnya adalah diinformasikan bahwa perusahaan Anda telah menerima barang yang Anda pesan dari vendor. Dokumentasikannya penerimaan barang tersebut berdasarkan purchase order Anda, postcode receipt for purchasing document. Oke. Kita bisa langsung saja masukin ke sini postcode. Oke. Terus purchasing dokumennya. Nah, sudah copy, kita langsung saja paste dengan storage location-nya adalah di raw material, terus distance. Oke. Ini biasanya dia langsung gini, dia yang dipilih itu yang standar biasanya. Ya. Terus langsung saja kita post. Oke, ini adalah nomor material dokumennya, bisa kalian screenshot, bisa enggak. Tapi untuk soal nomor 2, disuruhnya berikan screenshot pada My Purchasing Document bagian Good Receipt. Karena namanya adalah My Purchasing Document, kita pilihnya yang ini, My Purchasing Document. Oke. Terus kita tinggal cari aja di sini. Kita bisa menggunakan purchase order di sini. Jadi kita langsung pilih aja. Karena kakak bikinnya 3 item, jadi dia akan jadi 3 di sini, 3, 3. Oke. Sebenarnya 3 material, dan good receipt-nya adalah 3 material. Jadi bisa kalian akses saja di sini untuk ininya, atau kalian bisa buka di sini terus akses di bagian ininya juga nggak bisa juga. Oke. Terus kita ke nomor 3, Anda mendapat faktur dari vendor Anda berdasarkan purchase order Anda. Buatlah invoice dari vendor tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita tuh membuat invoice. Berarti kita pilih create supplier invoice. Oke. Pertama-tama kita isi dulu invoice date-nya. Invoice date-nya kita pilih yang tanggal sekarang. Karena tanggal sekarang tanggal 15, terus date juga berarti kayaknya nggak apa. Invoice date-nya kita pilih 14 aja. Eh, ya, 14 aja kan. Oke, langsung aja nah. Kita langsung aja isi text box-nya. Text box-nya kita isi di text. Oke, isi text. Terus di bagian kita pilih di sini. Terus kita pilih text. Oke. Terus, nah ini minus ya, balance-nya minus. Kita jadikan dia 00 belas. Oke, terus kita sebut aja. Oke, debit sama kreditnya sesuai ya, jumlahnya sama, jadi bakal jadi 0 balance. Oke, kita bisa langsung post aja di sini. Oke, create enggak no. Terus kita langsung aja ke post upgrade payment. Dengan jurnal enter date-nya tanggal hari ini, dengan periodnya adalah periodnya adalah bulan hari ini, bulan 1. Sudah nanti tipenya tetap KZ dengan dialog tadi di 10.000. Oke. Dengan amount-nya kakak lupa amount-nya berapa, jadi kita ini isi ya. Kita isi spare aja. Kita cari rapid oke, item. Nah, ini kita bisa langsung saja lihat ya di sini ya. Amount-nya. Bisa di sini terus kemudian tidak minus terus remove lagi biar lagi. Oke. Brace-nya adalah oke, brace post display aja untuk kita tutup aja. Terus kita ke bagian berikan screenshot kepada my purchase document bagian invoice receipt. Nah, ini kalau bagian ini kita
Soal nomor 3, kalian bisa screenshot di bagian ya suruh di bagian relationship supply and advice lah. Kalian bisa screenshot di bagian ini ya. Bagian ini screenshot di bagian ini. Oke. Soal nomor 3. Terus untuk soal nomor 4 tadi kakak sudah keduluan uh, bikinnya di bagian cost of treatment. Terus kita bikin ke kita cari berikan screenshot display vendor line item untuk vendor rapid nuts and boots. Oke, kita langsung aja dari sini. Supaya kita cari sistemnya 2051. Terus kita cari oke, terus kita all items di kategori. Nah, oke, kenapa kakak ada dua? Karena kakak sebelumnya sudah benar ya apa? Kakak mencobanya sebelumnya juga. Oke, jadi hasilnya dua ini. Sebenarnya hasilnya tuh bukan dua sih. Ini eh, harusnya hasilnya dua, tapi kalau di sini kan ada empat ya. Harusnya hasilnya tuh ada dua. Hasilnya tuh yang plus sampai minus satu. Jadi dia balance 0, oke. Oke, sekian dari tutorial yang kakak buatkan untuk kalian dari soal pramuas SAT yang diberikan oleh ibu sebelumnya. Baiklah, sekian dari kakak dan terima kasih.